Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nahmaduhu wa nusallimu ala Rasul Karim amma ba'du. Para hadirin yang dirahmati Allah. Ini perkara yang kita harus usahakan dan kita harus perjuangkan ini hidup dunia ini. Perkara iman ini, perkara akidah, perkara tauhid. Karena kalau masalah iman ini kita salah mengartikan, maka ini fatal. Karena dalam Islam itu kan ada pertama sholat, puasa, zakat, haji ya. Kalau kita misalnya sholat, melaksanakan sholat ini kita banyak kekurangan atau nggak sempurna lah sholatnya, maka itu ada ganjilan. Kita bisa ditambah dengan sholat sunat. Ketika nanti kita dihisab nanti di hari akhir ada ganjalan Pak, ada ganjalan, ada apa, ada untuk mengganjal lah kekurangan sholat kita. Begitupun puasa, kita harus disunahkan di samping kita puasa wajib, sunat juga kita untuk apa? Untuk mengganjal tentang hukum apa daripada perintah Allah puasa. Itu pun zakat, kita banyak sedekah untuk mengganjal daripada zakat yang wajib kita. Begitupun haji, umroh dan sebagainya. Tapi ini iman nggak bisa ini. Iman nggak ada ganjalan. Kalau cacat iman, maka itu kita udah jelas gagal hidup kita dunia dan akhirat. Maka diri kita penting kita untuk membenarkan iman akidah kita supaya kita benar pada Allah SWT. Apa sih hadirin iman tuh? Iman itu kalau kita bisa juga diartikan I-nya kan ilmu ya. M-nya menafikan. A-nya asbab, N-nya nampak, itu iman. Ini yang nampak ini jadi semuanya nih bohong, tipuan yang nampak ini Pak. Ini kita harus, kalau ini salah, ini harus benar Pak. Daripada apa keyakinan kita nih. Melihat makhluk tak nampak 4 perkara aja dah. Bahwa makhluk ini dikendalikan oleh Allah, 4 madarnya Pak. Katakanlah itu. Makanya kalau kita lihat makhluk Pak, kita ingat Allah. Karena dalam siap Allah ciptakan makhluk nih, seperti katakanlah ya, batu atau pohon atau gunung. Itu dalam satu hukum Allah, dalam suatu yang Allah jadikan seperti katakanlah itu gunung atau pohon. Itu di situ ada kodrat Allah. Ada kodrat Allah. Ada saminya Allah. Itu mendengar. Ada iradatnya Allah. Semua Pak ini yang namanya ma'ani itu ada 7 sifat Allah itu ada Pak dalam setiap makhluk. Ada Pak. Kodrat berkuasa, dia bisa Allah kuasakan atas benda itu. Iradat juga berkehendak, Allah kehendaki dalam itu makhluk itu 4 madaratnya. Begitupun kalamnya, semua ada Pak. Jadi bukan manusia aja Pak. Makanya aja kelihat makhluk, ingat makhluk, itu rusak iman kita Pak. Ini perlu kita harus dibenarkan Pak keyakinan kita nih. Hadirin dan sementara kita Pak, kalau kita misalnya kalau kita naruh uang salah, lupa, bisa manfaat kita ambil Pak. Kita nggak uang 1 M tapi lupa naruhnya, nggak bisa Pak. Atau pin lah kita mengambil pin lupa, nggak bisa Pak. Apalagi kita sama Allah nih Pak, nggak benar akidahnya nggak benar, pengakuannya gimana Pak? Maka dikatakan sebelum kita nih beribadah, kenalkan dulu kehebatan Allah, kemuliaan Allah, harus ditanamkan Pak. Makanya kenapa tuh bayi lahir Pak, yang pertama harus didengarkan kalam Allah dulu, diajarkan di telinga kanan, di mata kiri. Maksudnya ya kita muncul ke dunia ini yang dengarkan Allah Pak, bukan lagu-lagu nggak jelas. Allah dulu sebutkan Pak, didengarkan dulu. Begitu dia sudah mulai bicara keputusan Allah. Gitu Pak. Jadi itu tadi. Hadirin, jadi iman ini ibarat pohon kan akar. Kalau akarnya benar bagus lah semuanya Pak, batangnya. Buahnya buahnya pun bagus Pak. Tapi kalau akarnya udah rusak, akarnya udah mati gimana? Begitu Pak iman dia. Atau ibarat rumah mah pendasi lah. Pak, kalau pendasinya kuat mau berapa tingkat bangunan kuat, mau 20 tingkat, mau 10 tingkat. Tapi kalau bangunannya ini nggak benar Pak, itu fondasi gimana?
Yang ampun satu dua tingkat, pas satu tingkat rubuh juga. Begitu gak ada akidah kita pas benar. Bahwa yang berkuasa di dunianya Allah, di dunia berkuasa Allah, di kubur berkuasa Allah, di masa berkuasa Allah, sampai nanti Pak, pas ada sebagian lagi ada ke neraka, sebagian ke surga. Itulah baru berakhir cerita manusia Pak. Ketika manusia itu masing-masing kembali ke masing-masing daripada fitrahnya, yang ada sebagian bapak ikon bisair, bapak ikon bijana, sebagian ke surga, sebagian neraka. Itu berakhir pasti teman. Sekarang Pak masih panjang Pak, masih panjang Pak. Dunia ini satu langkah Pak, dunia ini baru satu langkah menuju akhirat, sedangkan ribuan langkah, jutaan masih akan kita lalui Pak. Hadirin, orang berusaha bertungkus lumus atau bahasa manusia, berjuang, mati-matian, tergantung apa yang diyakini. Apa yang diyakini Pak. Kalau yakini saya ini bahagia kalau harta banyak, rumah mewah, kedudukan tinggi, karena itu Pak yang disebutkan siang malam Pak. Karena sudah masuk ke dalam hati sanubari, sudah masuk, yakin sebetulnya. Tapi kalau meyakini bahwa dengan saya yakin pada Allah yang benar, dengan saya punya keyakinan benar pada Allah, dengan saya melaksanakan perintah Allah, dengan saya mengimani Allah sebagai Robnya, Nabi sebagai petunjuknya, maka dia berusaha peka itu juga Pak, siang malam bagaimana mengusahakan imannya Pak. Ini maka penting Pak, gimana ini supaya kita lurus dulu daripada keyakinan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pak, dalam diri kita sendiri Pak ada tanda sifat Allah Pak. Apa? Dalam diri kita ini ada sifat-sifat Allah. Kita bisa melihat dari basarnya Allah. Bukan melihat dari mata kita Pak. Basarnya Allah kita melihat. Ini mata kita Pak udah dari awalnya udah bangke Pak jasad kita nih. Jam bangke ini Pak, dari awalnya udah bangke ini Pak jasad kita. Jasad itu kurungan aja Pak. Casing. Jadi yang menggerakkan kita bisa gerak, kita bisa berjalan melihat, itu melihat karena ada basarnya Allah. Bukan karena mata kita Pak. Begitu pun kita bisa bicara karena ada kalamnya Allah, kita bisa bicara. Begitu kita bisa mendengar karena ada saminya Allah, kita bisa mendengar. Begitu kita bisa ada keinginan, ada iradanya Allah dalam keinginan kita Pak, dalam kita keinginan. Kita bisa begini begitu, berjalan, berdiri duduk karena ada kodratnya Allah. Jadi semuanya memang dalam diri kita sudah ada sifat-sifat Allah semua. Sifat Allah apa yang kita harus. Jangan mengakui lagi tentang diri kita, tentang apa? Tentang ininya kita Pak. Tentang kita bisa memiliki, kita bisa ini, bisa itu, jangan Pak. Jangan kita merasa akuinya itu Pak, ini bahaya Pak. Jadi kalau mengakui akuinya itu ngerampok sifat Allah Pak. Kalau kita merasa orang paling pinter, mengaku alimnya Allah ambil Pak, rampok Pak. Dirampok Pak sama kita Pak. Masya Allah. Mengaku saya paling pinter, saya paling kuat berkuasa. Masya Allah. Bikin Bapak punya rumah diambil, dirampok di mana? Allah kan ngerampok, dirampok Pak sifatnya Pak. Kalau kita meyakini bahwa kita nih hamba Allah yang tidak punya apa-apa, bukan apa-apa dan gak bisa apa-apa. Ini kita hamba Pak. Maka hadirin yang dirahmati setelah hamba ini tanamkan sifat hamba Pak. Yang asli apa? Hamba itu lemah. Tampilkan kelemahan kita di depan Allah Pak. Hamba itu fukoro. Tampilkan kita ini fukoro di depan Allah. Hamba ini yaitu punya sifat, yaitu dia miskin. Tampilkan kebiasaan kita Pak, kekurangan kita di depan Allah. Tampilkan Pak. Karena kalau kita misalnya orang muji kita, kamu ini pinter, kamu ini cerdas, kamu ini orang yang paling baik hati, kamu dermawan. Sebenarnya dia Pak salah menilai kita itu Pak. Sifatnya bukan sifat kita Pak, kita dermawan, kita kasih sayang sama orang. Bukan sifat kita, sifat Allah. Cuman ada diri kita. Sehingga sayang itu sifat kita Pak, sifat Allah. Kembalikan pujian kepada pada Allah. Kita nggak lagi puji Pak. Siapa yang puji? Hanya Allah. Loh kita dipuji malah merangkak. Masya Allah, istighfar. Makanya kita nggak boleh muji depan orang Pak ya. Nggak boleh muji. Hadirin, kita menyalahkan orang Pak. Kalau secara syariatnya, syariat, kalau menyalahkan orang, kalau memang itu kita menyalahkan,
Itu Pak hukumnya Pak itu udah kalau kita menyalahkan itu hukumnya udah dosa Pak. Menyalahkan orang dalam maupun dari sejak ucapan atau hati itu udah apalagi kalau sampai ke hati udah syirik Pak, syirik. Sampai ke hati ini nyalakan syirik udah. Ini apa sini? Kenapa kita nggak banyak orang? Semuanya itu apa yang dibuat orang, diri kita, afalnya Allah. Ya, perbuatan Allah menguji kita, Pak. Dia sabar nggak menghadapi kelakuan orang yang kepada kita begini begitu, kita sabar, berarti kita dapat pahala. Kan kalau orang nggak ngejolimi kita, kan kita dijolimi, kita ini dibikin susah, direndahkan, kemudian kita disakiti, itu kan kalau orang paham Pak, berarti dia tuh mendapatkan kemuliaan. Sebab apa Pak? Orang yang Bapak yang menjolimi kita, pahala-pahala dia ke kita, keburukan kita ke dia. Harus Bapak ganti dengan kasih hadiah, kasih kambing Pak satu ke dia. Bapak telah membersihkan dosa saya, Bapak telah mengambil dosa saya, dan jadi kita harus malah bukan kita balas dengan keburukan lagi, kita terima kasih bahkan Allah yang lebih kita, karena dia telah membuat kita ini dosa kita habis. Harusnya kan begitu. Jadi ini Pak, jadi kalau kita Pak kita memahami semuanya sifat-sifat Allah yang ada pada diri hambanya ini, kita nggak ada kesan. Mau orang mencela kita, mau orang membanggakan kita, nggak ada kesan lagi, karena semua udah Allah yang mendatangkan, udah Allah yang mendatangkan daripada setiap perbuatan-perbuatan manusia ini. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, jadi dunia ini Pak, sebenarnya wa ma hayatud dunya ila mata gulur, tipuan Pak. Tipuan. Cuman hanya orang-orang yang mengenal Allah lah, yang dekat dengan Allah, yang dia tidak akan tertipu oleh dunia Pak. Kenapa dikatakan Pak, ini orang nipu ini, kita nggak sadar kalau orang yang nipu itu masih ada sama kita. Nggak sadar Pak. Kapan sadar kita ditipu? Setelah orang itu pergi. Wah, tadi gue ditipu sama orang ini. Atau bangsa ini habis kita punya uang habis. Dipertelin semua. Pakai apa kamu? Hipnotis kan segala macam kan? Saya pernah Pak waktu di bank tuh, waktu saya mau ngambil ATM, total ATM saya udah kosong. Ini kenapa emang itu? Jadi memang kita nih Pak nggak kerasa Pak ditipu oleh dunia ini selama dunia itu bersama kita. Tapi ketika nanti kita tinggalkan dunia di alam kubur, baru sadar Pak, wah gara-gara dunia gue nggak istiqomah ibadah, melayakan perintah Allah, ini gara-gara dunia Pak. Ini orang Pak kalau tahu hakikat dunia dia nggak mau, jangan pun dibeli satu dikasih nggak mau. Kalau tahu hakikat dunia itu yang begitu, orang tuh terkesan. Bahkan dunia ini fitnahnya lebih parah fitnahnya daripada fitnahnya Harut Marut Pak. Harut Marut itu kan bisa dia kan seorang yang ahli ini Pak, dia lebih hebat daripada itu Pak, Harut Marut nih, sihirnya dunia ini lebih hebat Harut Marut nih. Makanya kita jangan tertipu oleh dunia Pak, Masya Allah Dunia itu kayak nenek-nenek yang dia dipoles sehingga kayaknya kelihatan muda, padahal udah kehadirin yang dari mata semata. Jadi apa Pak maksud kita ini mujakarah seperti ini, karena hati kita ini hari dua saja. Kalau enggak Allah ya makhluknya di hati kita. Kalau enggak makhluk ya Allah. Maka kalau enggak dibicarakan Pak Allah di hati kita, kalau enggak bicarakan kebesaran Allah di hati kita, yang ada kebesaran makhluk, kebesaran pangkat, kebesaran jabatan, kebesaran mobil, semua ada di hati. Kebesaran istri kita ada di kita. Itulah yang menjadikan orang itu terhijab sama Allah. Itulah orang yang menjadi lupa pada Allah. Itulah orang menjadikan dia nggak kenal sama Allah, gara-gara merasa gara-gara dia hatinya sudah penuh dengan keyakinan yang batil. Hadirin, maka hadirin, kita bukan nggak boleh punya rumah mewah, silakan kamu punya rumah mewah. Kita nggak boleh punya istri cantik, silakan punya istri cantik. Kita bukan nggak boleh kita punya sawah yang luas, silakan Pak. Mobil yang bagus, yang mentereng, silakan. Istri cantik silakan. Tapi jangan ada isi cantik ada di hati kita. Rumah mewah di hati kita nggak boleh Pak. Yang ada hanya Allah. Yang boleh di hati kita hanya Allah Pak. Itu. Selain Allah nggak boleh hati kita. Ini bahaya Pak. Bapak boleh kerja penuh dengan kotoran untuk kita misalnya kerja nguntirnya nggak apa-apa.
Tapi jangan hati kotor, Pak. Hati juga kotor. Ini yang paling bahaya, Pak. Hadirin yang dirahmati Allah. Jadi Pak, kalau orang yang miskin ya, orang yang selalu dia hanya harap pada tiap harinya, besok makan apa nih gue ini. Dia selalu siap saat, Pak. Dia selalu ada tawajud kepada Allah. Ada harap dia, Pak. Ya Allah, besok saya ini punya ada masalah. Saya ini besok nih mau sekolahkan anak saya, uang nggak ada. Harap lagi pada Allah. Besok ya Allah, saya buat nggak ada nih hari ini. Hanya lagi tunggalkan ada uang lagi udah persidangan habis. Minta lagi sama Allah kan? Hadir pada. Sedangkan kalau kita minta pada Allah, Pak, untungnya kan dua nih kalau kita minta sama Allah, Pak. Kita putus minta makhluk putuskan, hanya minta pada Allah dua untungnya. Pertama orang nggak tahu, kedua masalah kita beres. Enak Pak? Kalau ngadu sama makhluk, orang tahu masalah nggak beres. Nggak ngadu sama Allah dong. Karena yang didatangkan masalah Allah, yang mendatangkan kita rezeki Allah, yang mencabut rezeki kita Allah. Ya, kita udah biasa Pak ngeluh sama tetangga kita, curhat kelemahan kita, jangan Pak. Tonjolkan kita dimampu. Allah nggak marah Pak kalau kita merendahkan sama orang. Kita terus curhat sama Allah, demo sama Allah. Dia mau manusia apa percuma. Dia mau pergi ke MPR, tuh nggak bisa bukan masalah. Dia mau sama Allah. Yang misalkan masalah kita negara, masalah pribadi, masalah kampung, Allah Pak. Yang bisa misalkan masalah kita. Hanya Allah hadirin. Mobil tengok Pak, tabrakan. Siapa yang bisa betulin mobil itu bisa benar lagi siapa? Pabriknya. Pabriknya Rin. Begitu kan pabrik yang menyusun manusia siapa? Allah. Allah bisa yang merubah kita baik buruk jadi baik. Yang jahat jadi baik hanya Allah Pak. Kita nggak bisa baiki isi kita jadi baik, nggak bisa. Kita nggak bisa baiki kamu kita baik, nggak bisa Pak. Kita nggak bisa baiki negara kita baik, nggak bisa. Yang bisa siapa yang baiki Pak? Bisa Allah. Nah ini Pak, jadi dia mau sama Allah dong. Ini dia mau sama makhluk ya Allah. Enggak kasihan dia lo. Percuma Pak kalau makhluk percuma, cuma orang kasihan doang, kasihan dia lo. Tapi nggak ada jalan keluarnya Pak makhluk mah. Udah miskin diminta lagi coba. Makhluk miskin Pak, diminta gimana orang miskin diminta? Minta sama yang maha kaya Pak. Minta sama Allah yang maha kaya. Begitu baru dengar solusinya Pak. Hadirin katakan gini ya. Misalnya Pak, ini makhluknya ini semuanya Allah, makhluknya Allah minta kekayaan dari Adam sampai zaman, minta kekayaan sebagai turun Pak. Mintanya untuk kekayaan setiap orang Pak, dari Adam sampai zaman minta nih semua, dikasih semua Pak. Kekayaan korun itu dikasih semua orang Pak, umpama kata nih. Itu kurangnya Allah Pak, yang punya hasanah Allah yang ada di sisi Allah Pak, kurangnya seperti air laut Pak, yang jatuh dari kita. Itulah Pak, itu hasanah yang diberikan sama manusia Pak, dari Adam sampai zaman. Bagaimana Pak gudangnya Allah? Ya Allah. Ini Pak. Jadi Allah itu maha kaya. Ya nggak? Sangat luas kekayaan Allah Pak. Tapi kenapa kita minta sama makhluk? Harap pada makhluk, takut pada makhluk, sampai ngimpi pun ngimpi makhluk Pak. Masya Allah, ini Pak kita pasti saya juga. Gitu. Ini kita harus ubah Pak ya. Hadirin yang termasuk adalah, jadi kalau kita ada masalah, SMS, sholat masalah selesai. Kita sholat Pak, malah beres. Nggak ada lagi Pak cara metode untuk bisa Pak, kepada Allah dengan sholat Pak. Sholat itu sebagaimana mengutuk pintu. Ketok-ketok ke rumah, keluar yang punya kan. Ketok-ketok, satu kali belum dua, tiga kali akan keluar. Begitu Pak, ketok kita rahmat Allah Pak, Allah akan datang ke sananya. Ketok Pak. Nah, dengan apa? Dengan la ilaha illallah. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, maka ketika Nabi Musa Pak, dia tanya, ya Allah, bagaimana sih cara engkau tuh kenapa sih engkau menciptakan surga neraka gitu kan? Nabi Ibrahim ngomong, Nabi Musa bukan Ibrahim, Musa. Kenapa? Bagaimana sih? Kenapa engkau ciptakan neraka, surga? Udah bikin surga semua orang ke surga, ya ada neraka kasihan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala katakan, udah kamu Musa, kamu nanam gandum, harus suruh nanam gandum Pak. Ya, suruh nanam gandum. Jawabannya gitu Pak. Allah nanya, kenapa engkau menciptakan surga neraka? Kenapa nggak surga semua gitu kan? Udah kamu sekarang bikin gandum, nanam gandum. Maka ini dia nanam gandum Pak, ini Nabi Musa. Setelah itu tumbuh, maka yang baik dipisahkan,
yang nggak baik, yang nggak masalah, yang nggak manfaat, yang nggak berguna dibakar sama Nabi Musa. Maka ditanya sama Allah, wah Musa kenapa kau bakar ini? Nggak manfaat ya Allah, buat apa lagi? Begitu aku juga menciptakan manusia sama hadirin. Yang manfaat aku masuk ke surga, yang nggak manfaat, yang durhaka aku ke neraka. Nah itu sama. Hadirin, makanya Pak, ada ini Pak, kebaikan keburukan itu memang harus ada Pak. Kalau orang semua beriman taat pada Allah sebagai taatnya Nabi, Allah bisa membuat begitu, semua taat, nggak ada maksiat. Allah kuasa Pak, semuanya beriman bisa Allah kuasa. Atau semuanya hianat bagaimana iblis bisa diri. Tapi ini berlaku bagaimana kalau itu semua terjadi? Bagaimana tuh hukum Allah? Doa Allah yang maha paham rahim, pengampun, nggak berlaku. Maka semua ada kebaikannya. Bahkan ciptakan iblis pun ada manfaatnya Pak. Dikasih nafsu juga ada manfaatnya. Kalau Pak setan nggak diciptakan nih, umpama kata setan nggak diciptakan. Pernah Nabi Sulaiman ngomong sama Allah, ya Allah, aku ingin dikuasai setannya sama aku nih, jangan beraktivitas. Maka kamu repot sendiri kata Allah. Enggak ya Allah, saya pengen coba nih bagaimana kalau setan nggak ada nih. Setan dicincang Pak, di rantai ya. Nggak operasi lah satu hari itu. Maka hadirin apa terjadi masalah? Ketika setan dicincang Pak, diikat ya. Maka hadirin pasar sepi hadirin. Sedangkan Nabi Sulaiman Pak, walaupun dia seorang raja, dia juga usahanya Pak, jualan Pak, dia jualan kain, nggak laku Pak, nggak ada beli, semuanya ibadah semua, zikir semuanya, kosong Pak. Kalau setan ini sekarang diikat Pak, kantor sepi, nggak ada Pak, pasar nggak ada, nggak ada udah, maka tadi hikmahnya juga nafsu Pak, tapi nafsu itu yang harus diarahkan, sehingga nafsu mutmainah itu Pak, dari nafsu amarah, lu amalah sampai nafsu mutmainah, nafsu yang akan senang dengan perintah Allah, nafsu yang akan hobi dengan perintah Allah. Ini nafsu itu Pak yang kita harus kita usahakan Pak. Yang tadi kita berat untuk ibadah jadi nikmat. Yang tadinya kita berat untuk kita sedekah jadi nikmat. Itu hadirin. Pak, kalau hari-hari Pak kita ini biasa melakukan perintah Allah dan nikmat Pak, itu berarti itu memang kena hari-hari dikerjakan. Kak, kita ngerokok aja nih. Kalau pakai ngerokok, kita biasa nggak ngerokok gimana? Kan pahit. Itu. Begitu kalau kita hari ibadah sama Allah, pada sama Allah, kita udah biasa nikmat Pak ibadah. Nikmat karena kita hari udah kerjakan. Maka kan orang mati kan tergantung hari-harinya kan. Kalau hari-hari kesibuk dalam pasar, mati di pasar. Hari sibuk kita di ladang, mati di ladang. Tapi hari kesibuk udah baca Quran, sibuk hari dikir, sibuk kita dakwah, mati kita sedang dakwah, mati kita sedang kita bersedekah. Itu Pak. Kan indah kan? Makanya Pak dibiasakan Pak. Pak, ahli dunia ini Pak, kalau Pak dia nggak cukup dengan apa yang dia punya. Dia semua perusahaan satu, pengen lagi dua punya cabang di Jakarta, punya cabang lagi di Bogor, punya lagi cabang Sukabumi, punya lagi cabang di Manado. Begitu Pak. Dia nggak cukup dengan apa ada yang dimiliki. Begitu Pak. Kita juga dalam mengamalkan agama juga begitu seperti itu Pak. Jangan kita merasa udah apa yang udah kita kerjakan. Jangan merasa cukup dengan apa yang kita merasa perlu kurang Pak. Kurang lagi. Apalagi yang saya sudah sedekah, saya belum baca Quran. Saya baca Quran belum untuk saya berzikir, begitu Pak. Jadi apalagi itu Pak. Itulah sebagaimana orang ahli dunia begitu. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, maka apa sih Pak yang kita cari Pak hidup ini? Kita sholat, kita puasa, zikir, baca Quran, apa yang dicari? Mencari ridho Allah, ridho Allah. Kalau Allah sudah ridho Pak, Masya Allah indah Pak, hidup indah, miskin indah, kaya indah, makan sepiring berdua indah, karena Allah sudah ridho Pak. Allah sudah ridho, enak hidup Pak, makan di gubuk derita indah. Kenapa lah Allah sudah ridho hadirin? Masya Allah, ini apa kita cari ridho Allah Subhanahu Wa Taala hadirin. Mencari ridho Allah Subhanahu Wa Taala hadirin. Kenapa orang dikatakan gubuk derita? Bukan orang tuh di gubuk derita karena ada gubuknya, tinggal di gubuk derita. Orang yang di gubuk itu nggak taat kepada Allah.
Jadi gubuk derita, tapi orang yang di gubuk itu taat kepada Allah bukan gubuk derita Pak. Bahkan baiti jannati rumahku surga. Ya, rumahku surga walaupun di gubuk derita Pak. Nah ini, kenapa hadirin? Pak kalau orang hatinya ada Allah Pak, itu susah Pak, enggak kerasa. Bahkan ada lagunya, lagu si Gombloh, tai kucing rasa permen. Nah ini Pak, rasa coklat itu. Jadi susahnya Pak nggak kerasa, indah aja Pak. Dia miskin indah, sakit indah, punya kekayaan juga indah, karena Allah ada di hati. Bagaimana Bilal ketika ditanya, wahai Bilal, nikmat apa yang kamu rasakan selama kamu hidup di dunia ini? Maka kata Bilal, ya Amirul Mukminin, ketika aku dicemeti di padang pasir yang bergantian menyisaku, itulah nikmat aku rasakan. Gak logika Pak. Disiksa siang malam, bahkan bergantian misalnya, itu nikmat yang paling besar. Kenapa? Hatinya Pak, begitu dia menerima siksaan Pak, batinnya mendapat kenikmatan Pak. Kalah dengan fisik yang diderita, nggak ada apa yang kasih dunia. Begitu Pak. Kalau hatinya ada Allah Pak, masya Allah indah Pak. Ya. Miskin indah, sakit gigi pun indah. Ini kalau ada iman di hati kita. Salah Pak ya? Jadi itu Pak, jadi kita perlu bagaimana meningkatkan iman Pak. Iman ada Pak, itu bisa naik turun kan. Kalau nggak usahakan ya turun. Nggak akan naik Pak kalau usahakan. Bapak punya uang 10 juta. Nggak usahakan, habis nggak uang. Habis Bapak modal ini, puterin. 10 juta aja, 20 juta, 30 juta, sampai 1 M. Kadang usahakan. Begitu iman kita Pak. Kita usahakan iman kita Pak. Maka lama-lama iman akan meningkat sampai iman sebesar gunung. Bagi sahabat imannya Pak, sebesar gunung. Kalau air seperti lautan sahabat. Kita mah airnya, ibarat air baru satu ini Pak, satu ceret. Enggak? Atau 1 gelas mungkin imannya. Ibarat air Pak. Harus 1 tetes. Masya Allah. Kalau 1 gelas Pak, apa manfaatnya Pak kalau 1 tetes itu air Pak? Bisa nggak manfaat? Buat kita pun minum masih aus, belum buat isi kita anak kita gimana? Nah kalau air satu sumur mendingan bisa buat ke 1 keluarga bisa Pak. Apalagi airnya satu kulah, bisa lagi untuk 1 RT. Apalagi air 1 sungai, masya Allah. Begitu Pak. Sahabat iman seperti lautan, seperti samudra Pak, seperti laut. Itu imannya Pak. Nah, karena itu semua usaha Pak ya. Semua itu karena ada usaha yang diusahakan oleh mereka. Ingin rumah, usaha rumah. Ingin kawin, usaha atas wanita, ya enggak? Apa pun perlu diusahakan Pak. Bahkan ini rokok sebatang usaha Pak. Apa enggak datang sendiri sebatang rokok? Datang enggak? Enggak bisa Pak ya. Begitu ingin hidayah, ingin dapat ridho Allah, ingin kemuliaan Allah, sebagian dari para sahabat mulia, karena mereka ada usaha perjuangan Pak. Nabi Ibrahim berjuang mati-matian, sampai 13 tahun meninggalkan keluarganya Pak. Allah ridho, bisa Pak ya. Jadi semua itu nggak ada bim salah bim Pak. Perlu usaha dengan sungguh-sungguh, dengan pengorbanan. Baru datang ridho Allah. Salah Pak ya? Subhanallah bendihi, subhanallah bendika, asyakulantal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batuk nih ya.